Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali saya Anggita Rifah Mutia bisa kembali lagi menyapa pemirsa tentunya dalam program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Seperti biasa ya, Semangat Pagi selalu hadir dengan informasi-informasi terkini, teraktual dan terpercaya. Nah, hari ini saya sudah berada di suatu tempat di Kota Tasikmalaya, yaitu di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya, dan juga ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Encep ya, selaku Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah, dan juga Bapak Wawan selaku Kepala Panitia ya, Ketua Panitia PPDB untuk tahun 2022. Luar biasa. Baik, boleh Bapak mungkin disapa dulu pemirsa di rumahnya. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Bapak juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak juga sehat walafiat. Iya, baik pemirsa, ngomong-ngomong nih dengan di pertengahan tahun dan juga menjelang akhir semester ya. Akhir semester genap atau semester ganjil itu biasanya jadi masa-masa transisi untuk adik-adik kita di SMP ya, berpindah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ya, entah itu menengah atas atau mungkin menengah kejuruan ya. Nah, kebetulan karena mungkin pemirsa di rumah juga banyak bertanya-tanya dan butuh informasi ya. Kita di sini pun akan membahas mengenai PPDB yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah. Baik. Dengan Bapak Pak Encep Maimun STMPD selaku Kepala Sekolah, SMK Muhammadiyah ini sebenarnya sudah berdiri dari sejak kapan nih Pak di Tasikmalaya? Ya, SMK Muhammadiyah ini secara singkat saja bahwa SMK Muhammadiyah ini alih fungsi dari SPG. Berdasarkan kebijakan pemerintah pada saat itu tahun 1989 dari SPG itu dihilangkan, kemudian bangunan ini digunakan untuk SMK. Pada saat itu STM lah. Ya. Itu tahun bulan Juli, lebih ingat tahun 1989 berarti SMK itu. Sudah. Jadi kurang lebih berapa tahun? 20 sekian ya. Iya. Nah, itulah dengan berjalannya waktu memang kita juga punya satu jurusan yang pada saat itu memang menginduk ke salah satu sekolah negeri. Ya, sekolah negeri, dan berjalan waktu juga memang sampai saat ini juga siswa kita juga bertambah, bukan hanya jurusan yang bertambah. Kita punya sekarang itu terakhir punya jurusan TKR, kemudian LPL, TKJ, kemudian TBSM, motor itu, kemudian pemasaran. Jadi dengan jumlah siswa keseluruhan itu 1.153, ya, kurang lebih seperti itu. Memang dirasakan semenjak COVID ini semua juga berdampak pada sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah swasta barangkali, karena kondisi COVID ini 3 tahun terakhir semua menurun. Tapi alhamdulillah SMK Muhammadiyah tidak terlalu signifikan penurunannya, masih dianggap stabil. Masih menjadi kepercayaan masyarakat alhamdulillah, ya. masih. Mudah-mudahan sekarang juga COVID sudah mulai melandai, kita bisa semua sekolah termasuk juga SMK Muhammadiyah bisa naik lagi jumlah siswa, karena banyak kemarin itu masih di angka ratusan mungkin yang memang tidak bersekolah. Ini jadi kemana ini? Iya. Seperti itu. Ya. Iya, baik. Karena ya tidak bisa kita pungkiri ya, ternyata pandemi COVID-19 tuh benar-benar berdampak. Salah satunya mungkin perekonomian juga berdampak ke pendidikan anak ya. Semoga semakin aware juga masyarakat, termasuk juga orang-orang yang ingin membantu pendidikan ya. Salah satunya mungkin dengan tetap melanjutkan pendidikan ya Pak ya. Baik. Dari SMK Muhammadiyah ini, dari sekian SMK yang ada di Tasikmalaya, menurut Bapak apa sih yang ada keunggulan di SMK Muhammadiyah ini yang mungkin jarang SMK lain ada gitu Pak? Ya, sebenarnya memang kami semua sekolah yang punya satu ciri khas keunggulan yang bisa dijual. Ciri khas. Dan SMK Muhammadiyah tentu saja memang kita punya beberapa program yang diunggulkan setiap jurusan. Ya. Apalagi memang kita diantaranya dari jurusan satu saja, karena kita sudah ditetapkan oleh di dalam program
SMK Pusat Keunggulan pemerintah. Nah, kita juga mempunyai program-program khususnya di bidang IT ini, produk-produk IoT, ya diantaranya seperti itu. Kemudian di RPL itu ada game, ya bukan hanya software aplikasi software saja, tetapi juga game, karena di kurikulum sekarang terbaru, itu ya? sudah terbaru, jadi game dimasukkan. Bayangkan saya sudah masuk ke dalam kurikulum. Iya, sudah masuk dalam kurikulum. Sekarang kita konsumsinya kita itu banyak menggunakan game-game yang dari luar gitu. Uang kita tersedot keluar. Nah, mungkin pemerintah berpikir di antaranya seperti itu. Kenapa tidak masukin kurikulum, kita buat, kemudian kita jual, kita bisa gunakan, kita pakai. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kita kenalan dulu nih sama SMK-nya juga. Terlebih maaf nih, kita juga memang keunggulan itu bukan hanya karena dua, ada akademik dan non akademik. Betul. Nah, yang akademik kita tetap akomodir semua. Ya. Kita seperti itu, gitu kan. Jadi bukan hanya skillnya saja, keterampilannya saja, bukan akademiknya saja, tetapi non akademik. Oke, luar biasa ya. Ya baik, setelah tadi kita ingin sedikit berkenalan dan nanti kita juga akan membahas ya Pak ya dengan Bapak langsung mengenai PPDB untuk tahun 2022 ini. Nah, sekilas mungkin Pak untuk PPDB ini apakah sudah berlangsung ataukah mungkin masih menunggu kapan nih Pak dibukanya? Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini kami jelaskan bahwa SMK Muhammadiyah sejak kemarin bulan Januari itu sudah menerima siswa pendaftaran baru. Itu ada 3 gelombang. Sejak Januari sampai Maret, kemudian kemarin sudah berakhir dan sekarang masuk ke gelombang 2. Oh, sekarang sedang berlangsung gelombang 2 ya. Masuk ke gelombang 2, kemudian sampai dengan bulan Juni. Itu kalau Juni sudah mentarget, maka akan dibuka gelombang 3. Gelombang 3. Itu nanti di akhir. Kecuali kalau sudah terpenuhi di gelombang 2 ini sudah tutup ya. Jadi tergantung situasi ya Pak ya. Kalau misalkan sudah full, otomatis ditutup ya pendaftarannya. Wah. Maka para pemirsa ini sebagai informasi saja, karena peserta siswa baru di SMK Muhammadiyah terbatas, maka sebelum tutup segeralah mendaftarkan diri ya. Terkait kuotanya barangkali Pak? Kuota di sini ada beberapa jurusan, ada 5 jurusan. Berbeda-beda. Yang ditawarkan itu berbeda-beda. Oh, setiap jurusan kuotanya berbeda-beda ya. Kalau yang TKR kami mentarget itu 5 sampai 6 kelas. Ya, kalau yang RPL 2 kelas, dan yang TKJ itu 4 kelas, itu termasuk dengan kelas industri. Ada ACPK atau Action Class Program. Ada peminatannya sendiri gitu ya Pak? Itu khusus itu. Itu kelasnya tersendiri. Kelasnya kelas industri. Jadi fasilitas juga, kurikulumnya juga itu sesuai dengan ketetapan industri. Kemudian yang pemasaran itu kami menargetkan juga 2 kelas. Jadi tiap jurusan berbeda-beda ya, tergantung dengan kesempatan yang ada. Baik pemirsa di rumah, mungkin pemirsa juga masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan apalagi terkait PPDB ya, yang tentunya banyak sekali perintilan-perintilan dari mulai persyaratannya ataupun cara untuk mendaftarnya ya. Baik, tetap simak terus di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa ya, masih bersama kita semua di sini dan masih melanjutkan nih terkait PPDB yang kebetulan tadi baru saja diberitahu terkait timeline ataupun gelombang-gelombang ya. Dan sekarang masih ke dalam gelombang 2. Makanya segera daftarkan diri ya. Karena tadi kalau gelombangnya kalau pendaftarannya sudah full, gelombang 2 akan ditutup dan tidak ada gelombang 3 ya Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, tadi bertanya-tanya juga nih mungkin pemirsa di rumah terkait persyaratan atau bahkan mungkin cara mendaftar nih Pak ya. Apakah mungkin bisa menggunakan aplikasi ataupun website tertentu ataukah mungkin memang harus datang sendiri nih ke alamat SMK Muhammadiyah? Untuk cara mendaftarkan, kami memberikan fasilitas yang terbaik untuk peserta pendidik. Artinya segala kemudahan untuk para pendaftar kami siapkan. Di antaranya ini kami menyediakan cara pendaftaran online. Nah, bagi peserta yang ingin mendaftarkan online, silakan dibuka di website kami itu di http
kemudian _, kemudian ppdb.smkmtsm.sca.id. Itu bisa digunakan untuk bagaimana cara mendaftarkan online. Kemudian jika ada kesulitan untuk mendaftarkan online, silakan datang ke SMK Muhammadiyah, tepatnya di Jalan Rumah Sakit nomor 29. Gitu. Insya Allah di sini kami akan layani sebagaimana pelayanan yang terbaik buat para peserta didik. Iya, calon peserta didik ya. Baik, jadi tidak memberikan satu alternatif bagi pemirsa di rumah atau bahkan para calon wali calon peserta didik di sini. Bahkan kalau misalkan di sekolah itu kan kami kerjasama dengan para SMP ya. Di situ sudah bisa kerjasama. Kami juga akan datang langsung ke sekolah tersebut. Silakan. Ya, betul. Oke, jadi sangat memudahkan sekali, apalagi mungkin buat beberapa orang tua wali yang mungkin tidak bisa hadir langsung ke sini. Tadi boleh lewat website ataupun bisa datang langsung ke sini biar lebih afdol ya berbincang-bincang dengan Bapak. Oke, untuk syaratnya sendiri itu bagaimana sih Pak? Nah, untuk persyaratan itu seperti yang biasa-biasa, kemudian ijazah. Nah, itu kan ijazah dari SMP belum diterima ya. Yang terpenting silakan datang ke sini, bawa kartu keluarga, KTP kedua orang tua, kemudian ngisi formulir di sini. Kalaupun ada keluarga yang memang belum mampu atau tidak mampu, silakan bisa datang langsung ke sini. Akan kami terima dan akan kami layani sebaik-baiknya. Nah, persyaratan lainnya seperti ijazah itu nanti bisa menyusul, karena itu memang di sekolah juga belum ada. Yang terpenting silakan datang ke sini, bawa kartu keluarga, bawa kartu KIP, kemudian identitas ya Pak yang penting ya. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk selengkapnya mungkin boleh cek sendiri ya di websitenya. Nanti sudah tertera persyaratan secara rinci atau bahkan mungkin di sosial media. Sambil jalan-jalan datang ke sini. Oh iya, betul. Sambil ngabuburit ya Pak ya. Ya, betul. Oke, kalau untuk jamnya sendiri nih Pak, barangkali ada yang masih bingung untuk datang ke sini. Untuk jam kami buka setiap hari kerja mulai pukul 8 sampai pukul 14. Pernah juga ada yang mau bingung, Pak, saya bisanya jam 16. Oh iya. Silakan, saya tunggu di sini. Betul datang jam 16 itu. Jam 16 sore ya. Karena memang dia habis pulang kerja nggak bisa, kemudian sore-sore datang ke sini. Siapa saya tunggu sampai Bapak datang. Komunikasi aja ya Pak. Komunikasi ya, seperti itu. Oke, baik. Seru ya, ternyata di sini sangat memfasilitasi sekali kebutuhan para calon siswa baru untuk ingin yang bersekolah di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya. Baik, dari sudut pandang Bapak sendiri nih selaku kepala sekolah, ada nggak harapan ataupun yang ingin disampaikan nih Pak nih terkait SMK Muhammadiyah yang perlu nih para pemirsa tahu? Ya memang di masa-masa pandemi ini masa yang sulit ya, tapi sekarang sudah. Kalau melihat data mungkin ini peluang di tahun ketiga mungkin pandemi ini ya. Ketiga pandemi ya. Tapi sudah dirasakan memang sudah melandai dan ini menjadi peluang bagi kita, bagi sekolah-sekolah khususnya SMK Muhammadiyah, karena di tahun kemarin ini masih tertumpuk nih yang belum bersekolah. Nah, ditambah dengan lulusan yang baru SMP MTS dari lulusan SMP yang baru ini akan menjadi satu hal yang peluang bagi kita nanti, mudah-mudahan saja kemarin kita agak turun, nanti tahun ajaran sekarang 2022 ini bisa naik seperti itu. Dan memang diharapkan, kami berharap khususnya SMK Muhammadiyah ini bisa daftar ke SMK Muhammadiyah dengan berbagai macam fasilitas. Kami akan mengakomodir semua keinginan, harapan kalau masuk ke SMK. Iya, cita-cita ya Pak ya. Kita akan mengantarkan, karena di proses pendaftaran itu kami sudah mendata. Yang 3 itu ya mau bekerja, mau melanjutkan, mau berusaha. Nah, kita akan petakan itu. Akan petakan. Kalau misalkan nanti banyaknya, memang rata-rata setiap itu banyaknya yang setelah lulus SMK itu bekerja. Nah, kita tambah lagi. Nah, ini kita kan program di Hubin nanti. Hubin harus menambahkan, sudah 3 nih, keinginan misalkan dari salah satu perusahaan A, kita sudah MOU belum? Kalau belum, kita tindak lanjut. Nah, seperti itu. Memperluas jaring ya Pak ya? Iya, karena kita mengakomodir keinginan mereka seperti itu.
Ini amanah. Kadang-kadang orang sekolah, kadang-kadang itu hanya semangat dia pas menarik siswa baru. Tetapi di akhir output bagaimana ini memasarkan, dia tidak seolah-olah yang sudah lulus mau udah aja lulus. Lepas ya, padahal kita butuh harapan itu ya kan. Ini yang menjadi berat bagi kami sebenarnya. Ini amanah orang tua karena menginginkan anaknya lulus bisa bekerja atau melanjutkan. Nah, harapan saya jangan takut. Kami SMK Muhammadiyah akan komitmen dengan 3 itu. Itu terutama memang ya yang bekerja itu, ya B-nya itu. Jadi BMB itu bekerja. BMW ya. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Wirausaha. Tapi sekarang dibalik. Wirausahanya dikedepankan. Wow. Karena program di provinsi itu kan mencetak startup wirausaha muda 50.000. Luar biasa ya. SMK Muhammadiyah dan terus sudah masuk SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, diantara seperti itu. Oke. Nah, karena apa? Karena ini salah satu solusi tidak imbangnya lulusan SMK dengan industri yang ada. Tidak berimbang kan? Se-Indonesia berapa lulusan SMK tiap tahun? Ya? Sementara apakah bertambah industri-industri yang tidak terlalu signifikan. Tidak signifikan. Siswa yang makanya supaya kan SMK itu disebut sebagai pencetak pengangguran terbuka. Nah, iya kan? Makanya dialihkan karena industri tidak memadai, tidak bisa menampung semua lulusan setiap tahun SMK dari SMK. Jadi lah harus wirausaha membuka lapangan kerja bagi orang. Nah, iya nanti itu yang hikmahnya. Kita sudah mencetak yang nanti yang dijelaskan nanti oleh bagian UBIN BKK akan ada yang nah itu terkait dengan. Nah, kemudian juga kita seberapa lagi kita punya beban, bukan beban, punya tanggung jawab karena SMK Muhammadiyah itu 2021 itu ditetapkan sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan program SMK Pusat Unggulan. Oke, ya, luar biasa. Dari 2021 itu. Nah, alhamdulillah dengan berbagai macam sebenarnya kita sulit, susah lah kita mendapatkan bantuan karena dari 14.000 lebih ya, SMK yang ada di Indonesia itu, yang lolos itu se-Indonesia itu hanya 901. Oke, belasan ribu ya? Oh iya, belasan ribu. Ada. Dan alhamdulillah SMK Muhammadiyah masuk dengan seleksi dulu. Kita susah, nggak bisa sembarangan masuk. Ada proses ya Pak ya? Ada proses. Nah, kita dapat bantuan, alhamdulillah kita sudah selesai laporan, kita sudah diaudit, diaudit dan sebagainya sudah selesai. Nah, sekarang kita sedang mengajukan lagi bantuan pemerintah yaitu SMK lanjutan di 2022 ini. Dan alhamdulillah kita dengan persyaratan sudah memenuhi syarat, kemudian keduanya seleksinya kemarin sudah wawancara karena 2021 juga melalui wawancara kepala sekolah dan kita sudah wawancara juga kemarin wawancara kepala sekolahnya dengan industrinya. Nah tahun 2022 ini SMKPK lanjutan ini pemadanan dengan industri. Artinya kalau misalkan industri memberikan kepada sekolah, industri yang sudah bekerja sama, kebetulan kita sudah bekerja dengan salah satu industri perusahaan, misalkan mensupport memberikan dana 1M ke sekolah. Nah pemerintah itu minimalnya memberikan juga 1M. Wow, iya. Kalau tahun kemarin kita dapat bantuan yang 2022 itu 2M. Luar biasa ya. Kalau misalkan sekarang di pemadanan ini di 2022 ini industri yang memberikan 1M, ya pemerintah juga sama memberikan 1M dari 2M. Nah itu. Jadi apa ya, memberikan peluang bagi para siswa untuk lebih berkembang lagi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luar biasa juga yang memadai. Nah pokok dari para SMK Pusat Keunggulan ini 8+ itu. Mulai dari kurikulum disusun bersama, kemudian pembelajaran berdasarkan proyek, kemudian magang, magang PKL bagi guru dan siswa, kemudian sertifikasi guru dan siswa, kemudian guru tamu, kemudian juga penyerapan tenaga kerja sampai ke
memberikan beasiswa kepada siswa. Oke, luar biasa. Berarti ada sebetulnya program beasiswa juga ya bagi ada. Gitu. Jadi salah satu alternatif sih itu bagi para keluarga yang mungkin sedang terdampak COVID-19 juga ya Pak ya. Baik pemirsa, tadi luar biasa sekali ya informasi yang disampaikan. Nah tentunya tadi setelah kita membahas tentang input ataupun pendaftaran, tentunya ini juga jadi tanggung jawab sekolah untuk memberikan suatu peluang bagi para siswanya untuk melanjutkan apakah tadi bekerja ataukah mungkin melanjutkan ke perkuliahan atau mungkin bahkan berwirausaha ya. Nah setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam terkait topik itu. Tetap di Semangat Pagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Luar biasa ya, meskipun dalam bulan suci Ramadan tetap harus semangat ya, apalagi diiringi dengan amalan yang berlipat katanya kalau kita melakukan kebaikan. Betul. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan ya pembahasan terkait tadi PPDB bersama Bapak Ketua Pelaksananya langsung ya Pak Wawan. Nah untuk menarik juga nih para siswa di luar sana, para alumni SMP mungkin barangkali ada atau bahkan yang ingin lulus sekarang tahun ini, kayaknya kalau saya jadi mereka pun pasti penasaran nih Pak nih terkait fasilitas yang menunjang di sekolah ini tuh di SMK Muhammadiyah ada apa aja atau bahkan mungkin eskul karena kan kalau saya sendiri di kelas aja mungkin agak boring ya kalau misalkan tidak ada hal-hal yang berwarna lainnya gitu ya di eskul. Nah di SMK Muhammadiyah ini kiranya ada apa aja Pak? Seperti yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah ya, dengan jumlah siswa itu di atas 1.000, ini merupakan bukti bahwa SMK Muhammadiyah itu dipercaya oleh masyarakat. Nah, bukti dari kepercayaan masyarakat tersebut kami bayarkan dengan fasilitas. Kami sediakan fasilitas yang semaksimal mungkin untuk perkembangan siswa, kebutuhan siswa. Di sini mulai dari jurusan TKJ ini sudah disiapkan sarana labnya yang sangat luar biasa. TKJ itu teknik jaringan. Teknik komputer jaringan. Ini yang menjadikan pusat unggulnya di sini. Nah, kemudian RPL, di sini rekayasa perangkat lunak dan GIF. Kemudian ada BDPM, kemudian ada TBSN, kemudian yang satu lagi Action Class Program. Dan TKR, teknik kendaraan ringan. Dari semua jurusan itu fasilitas masing-masing labnya itu sudah sudah maksimal, sudah standar ya Pak? Sudah standar. Gitu. Nah oleh karena itu kami tidak ada keraguan untuk mengajak para calon siswa untuk mendatang sekolah sini. Betul, karena seru sekali di SMK tuh tidak hanya belajar di dalam kelas membuka buku tapi juga pergi ke laboratorium dengan berbagai macam fasilitas. Nah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka kami terus memperbaiki sehingga alhamdulillah SMK Muhammadiyah ini ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan melalui SK yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan. Nah ini merupakan bukti bahwa SMK Muhammadiyah ini tidak ada keraguan untuk menjadikan para siswanya menjadi yang unggul sesuai dengan visi. Siswa yang Islami unggul dan berdaya saing. Itu kami terus kembangkan, memberikan terbaik. Nah kemudian juga terkait dengan eskul. Eskul yang sudah kami sediakan itu berdasarkan permohonan dari para siswa. Kebutuhan siswa ya. Karena itu memang minatnya selain yang sudah kami siapkan, tapi kalau siswa tidak ada minat, nah maka kami mengajukan peminatan kepada siswa. Pak, contoh, saya ingin mengadakan eskul badminton, silakan kepada orang kami siapkan kerjasama dengan yang punya lapang badmintonnya, gitu. Seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Jadi banyak sekali Pak di bidang olahraga ataupun di bidang-bidang seni juga ada di sini. Ada banyak, ada badminton, kemudian ada silatnya, basket, futsal. Apa yang dikenal siswa, ekskul siswa termasuk juga balap motor. Balap motor juga ada. Kami menampung mereka yang suka balapan liar. Kami tampung jadi sebuah komunitas, kemudian terdaftar secara resmi. Misalnya kembali juga alhamdulillah juara gitu. Luar biasa. Termasuk masuk ditempatkan di tempat yang di jalurnya untuk balapan di pemilihan resmi. Alhamdulillah itu
bakal berkembang seperti itu. Iya, karena emang tersalurkan. Jiwa muda tuh ya Pak ya tidak bisa dielakkan ya, makanya harus bisa diwadahi. Diwadahi kemudian dia salurkan kepada seperti itu. Jadi tidak ragu lagi ya, tidak usah ragu lagi. Selain kita mendapatkan suatu ilmu dengan secara formal, kita juga ternyata bisa mendapatkan suatu experience di luar informal. Nah, kemudian jangan ragu lagi, jangan istilahnya minder karena biaya. Silakan daftarkan saja dulu ke sini. Insya Allah itu bisa diperbincangkan. Bisa diperbincangkan, insya Allah. Dan kami juga kemarin sudah banyak yang memberikan beasiswa ya, untuk yang banyak. Yang penting ada minat sekolah itu saja. Itu silakan. Melanjutkan pendidikan ya Pak. Pasti ini udah dijamin sebenarnya kalau misalkan kita untuk mengarahnya ke pendidikan, menimba ilmu, pasti selalu diberi jalan ya. Soalnya tadi dengan adanya beasiswa dan lain sebagainya. Baik pemirsa, seru ya. Nah, tadi juga kita penasaran juga sudah sedikit diulas terkait output nih ketika para siswa sudah selesai mengenyam pendidikan di bangku SMK di SMK Muhammadiyah. Nanti kasih program-program yang memang memberikan suatu peluang bagi para siswanya untuk mendapatkan jejaring ke luar sana, terkhusus ke dalam dunia kerja. Ada nggak sih Bu, ataukah bidang yang memang khusus menangani hal tersebut? Iya, baik, terima kasih ya Mbak kesempatannya nih. Kebetulan ya, jadi kalau untuk di SMK jelas, sebelum saya jelaskan ke teknis mungkin ya, jelas berbeda dengan SMA. Dan kenapa tadi sama Bapak Kepala itu dijelaskan ada Wakahubin. Mungkin kalau lebih umumnya itu Wakahumas ya, hubungan masyarakat. Cuman kalau untuk SMK sendiri itu lebih hubungannya ke industri. Jadi untuk apa? Salah satunya mengcover outcome nanti siswa lulusannya mau kemana, yaitu tadi 3 slogan, yaitu bekerja, melanjutkan, dan juga wirausaha. Yang mana juga untuk sekarang itu yang mengedepankan itu ya, itu wirausaha yang pertama. Nah ya di sini ya kami itu selalu mengadakan pemetaan mulai dari kelas 10 anak masuk, kita bikin link POM. Nah sehingga dari mulai masuk kita tahu anak ini sih sebenarnya apakah meski sebagian ini kan baru masuk ya, tetapi malah seharusnya dari kelas 10 kita cetak, kita bina supaya nanti pas saat kelas 3 mereka sudah terbentuk. Nah itu salah satunya ada pemetaan. Nah terus untuk yang bekerja kita kenalkan juga ya, bagaimana itu lapangan pekerjaan, terus bagaimana syarat prasyaratnya, dan juga bagaimana teknis-teknis untuk masuk ke perusahaan tersebut, termasuk instansi juga. Nah untuk yang melanjutkan sama kita kolaborasi itu untuk melanjutkan dengan BPBK ya. Nah BPBK di sana juga kita memantau anak, karena untuk melanjutkan juga banyak yang dari sini itu tembus ke perguruan tinggi negeri ya. Nanti kita harus memantau juga ya, makanya ini sangat nyambung lah ya. Dari PPDB kita memantau nilai, termasuk dari proses dan juga outputnya. Nah itu, terus berikutnya juga yang wirausaha. Nah tadi disinggung juga untuk wirausaha kami ada salah satu program yaitu SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi mulai dari tingkat 10 kita sudah mulai ajarkan, termasuk ada ekskulnya juga, itu SPW ya. Jadi kami itu punya kantin Mbak ya, kantin khusus, dan kita pantau omsetnya, dan juga tidak cuma di offline, kita juga ada online-nya. Marketplace ya? Iya, jadi untuk BMW itu anak setelah lulus insya Allah sudah dibekali dengan teknik-teknik tadi. Iya, mulai dari ini nyambung dengan yang dari PPDB. Pada saat dia daftar itu ditanya tujuanmu apa di akhirnya, kerja, kuliah, atau wirausaha. Nah itu nanti difokuskan gitu, seperti itu sejak dini gitu. Sejak dini ya. Sehingga nanti pas di akhir dia sudah ada pembekalan untuk itu. Iya, karena tidak menutup kemungkinan meskipun SMK memang secara mayoritas pandangan atau paradigma masyarakat lanjut kerja ya, tapi betul tidak bisa dipungkiri juga kalau misalkan di pertengahan atau bahkan tiba-tiba di akhir, aduh saya pengen kuliah nih. Nah, itu sudah ada ya. Itu karena ada pembinaan terus, sehingga anak wah gini tadinya, wah gini ternyata. Ini juga boleh. Wah ini boleh. Ada pencerahan terus, ada pencerahan gitu. Karena mental juga sih ya. Harus disiapkan. Selalu gue dan berubah-ubah.
Adanya pendampingan itu penting sekali. Nah, perubahan tersebut kan mengarah pada yang lebih baik lagi gitu, setelah mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Makanya di sejak ini diminta mau melanjutkan kuliah atau kerja. Iya. Untuk nanti industri sendiri sudah ada ya Bu ya, beberapa yang memang sudah kerjasama ya. Kerjasama. Ya, kami meskipun kurang lebih 3 tahun ya kita pandemi, alhamdulillah untuk wilayah Kota Tasikmalaya kita selalu mengadakan perekrutan pusat di sini Mbak. Salah satunya ya baik itu perusahaan-perusahaan yang lokal ataupun yang luar nasional ya, di luar Kota Tasik. Bahkan ada beberapa alumni kami juga yang kerja di luar negeri seperti di Jepang itu ya. Nah itu ya. Nah untuk perusahaan-perusahaannya diantaranya ada yang Daihatsu, Astra Motor, ada Yamaha Part, Manufaktur Indonesia, ada PT KSNI, ya, ada Toyota, terus ada lagi perusahaan-perusahaan yang notabene sudah bonafit lah besar ya. Nah itu termasuk untuk perusahaan lokal, diantaranya itu digital marketing, itu banyak. Bahkan untuk alumninya sendiri ada yang sebagai ownernya, udah punya gitu ya. Tadi ya berwirausaha. Iya, makanya ini nyambung yang namanya apa BMW itu ya tidak lepas ketiga-tiganya pastilah. Pasti ada ya. Iya. Nah terus ini mungkin Mbak perlu diketahui juga untuk para calon ya kalau misalkan mau mendaftar ke SMK Muhammadiyah itu kita mempunyai BKK ya, Bursa Kerja Khusus. Apa itu BKK? Itu yang mana salah satu wadah yang bisa menampung gitu ya dan juga menyalurkan baik itu informasi ataupun teknis segala macam bagaimana nanti akan bekerja ya. Nah itu dan tidak cuma bekerja ya tadi juga sama wirausaha. Nah itu jadi sudah by system ya, sudah disiapkan dari sejak masuk sampai keluar itu sudah ada sistemnya, alurnya ataupun roadmapnya. Oke, luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya, karena tadi perbincangannya cukup padat dan juga kaya sekali dengan informasi. Semoga pemirsa di rumah pun tidak pantang menyerah untuk selalu berusaha dan juga tetap melanjutkan pendidikan, karena itu yang menjadi hal terpenting juga ya. Pendidikan 12 tahun. Baik, terima kasih banyak sudah share informasi yang sangat menarik dan luar biasa sekali. Ini tentunya menjadi informasi yang membantu sekali bagi para ibu ataupun wali siswa ya untuk yang masih bingung-bingung ya barangkali untuk melanjutkan pendidikan SMK kemana gitu. Tetap di SMK Muhammadiyah Tasikmalaya aja ya jawabannya. Oke. Baik, pemirsa di rumah, saya pun terima kasih banyak sudah menyaksikan Semangat Pagi dan tetap saksikan terus Semangat Pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi hanya di Radar TV Tasikmalaya. Saya Anggita bersama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.